Halo guys, Hai. selamat datang di podcast Manti, podcast ofisialnya SMA Negeri 3 Banjar. Sebelum memulai topik, kita perkenalan diri dulu ya. Nama aku Noviana atau biasa dipanggilnya Novi, salah satu tim podcaster SMA Negeri 3 Banjar. Di sebelah aku juga sekarang ada Priska. Iya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Priska. Aku juga salah satu dari timnya podcast Manti loh. Nah, di sebelah aku juga masih ada satu orang lagi nih. Coba dong Teteh kenalin dirinya. Halo semuanya, aku Caca. Nah, aku di sini juga salah satu dari total 4 tim podcast Manti. Nah, berarti di sebelah aku ini masih ada satu orang lagi yang merupakan tim podcast Manti juga, yaitu Rina. Ayo dong perkenalan diri juga. Hai, dan yang terakhir adalah aku. Perkenalkan, nama aku Rina. Kami berempat di sini akan membahas persiapan PTS atau penilaian tengah semester. Karena di hari Senin besok kita semua akan melaksanakan PTS atau ujian tengah semester. Iya, kali ini gak kerasa jujur ya, tiba-tiba udah PTS aja. Padahal kayak baru kemarin tahun baru gitu. Sebenarnya udah banyak, kalau dipikir lagi sih udah banyak hal yang dilewatin gitu ya selama dari bulan Januari sampai sekarang bulan Maret ya. Ya. Cuma ya aku sendiri juga kaget tiba-tiba PTS, tapi mau gimana lagi harus dijalani gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari kalian bertiga pribadi udah ada persiapan buat PTS besok belum? Coba dari Priska gimana? Aduh, kebetulan kalau Priska sendiri belum ya, karena kayak besok masih ada hari Minggu gitu, kayak yaudah nyantai dulu aja. Jadi tenang-tenang aja gitu kalau Priska. Terus juga kebetulan nih kelas 10 sama kelas 11 itu PTS-nya daring ya? Iya, daring. Nah gitu, jadi kayak nggak tahu, nyantai aja jadinya. Nggak tahu nih kalau yang lain gimana, udah ada persiapan atau belum? Sama sih, belum ada persiapan. Karena mikirnya juga sama, karena PTS-nya daring. Terus ditambah ini kan hari libur gitu. Nah gitu. Jadi lebih nyantai, gak mau belajar, belum mau gitu, Belum ada ada ya. hidayah. Karena mungkin karena masih kemarin hari Jumat ya, jadi iya. ya rehat dulu sehari. Minggu kemarin kan udah dibantai gitu, minggu ini masih Iya, iya. dibantai sama pelajaran, masa udah Bener. belajar lagi. Kalau Rina gimana? Berarti semua di sini kan pada belum nih. Kalau misal aku baru sedikit sih, baru udah mulai sedikit. Anak ambis. Enggak juga sih, tapi kayak diusahain dulu. Kalau aku nih tipsnya itu kayak sebelum tidur kita buka buku pelajaran dulu yang akan dipelajari, atau misal kalau melihat jadwal berarti kita buka bukunya sesuai jadwal besok. Nah, sebelum tidur kita baca buku dulu, mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Kalau udah tidur dilanjut lagi waktu ba'da subuh atau misal setelah sholat subuh. Nah, dibaca lagi. Kalau aku sih gitu. Tapi gak terlalu ambis juga sih. Tapi efektif gak kalau belajar dari subuh itu? Kalau aku sendiri lumayan efektif sih. Kayak ada, karena kan baru bangun tidur langsung sholat, baca buku kayak pikirannya itu masih jernih, kayak masih fresh gitu. Jadi lumayan efektif juga. Ya. Kalau Caca? Kalau belajar gitu gimana? Caca nih kalau di kelas tuh MTK-nya terus 100 terus. Insecure aku tuh sebenarnya. Kemarin remed loh. Jangan di-spill. Gimana? Kali ini agak anjlok sih, karena emang gak ada persiapan. Cuman kalau buat PTS persiapannya lebih ke sebelum tidur sih, malam-malam gitu. Paginya ya nggak belajar lagi. Dimana kalau udah nyampe sekolah baru Buka buku ya. gitu. Tapi kalau pagi-pagi pas dari datang ke sekolah tuh nggak terlalu nggak terlalu nempel ya, paling cuma diasah sedikit gitu. Iya, soalnya kepepet sama waktu Iya. juga. Apalagi kalau ulangannya tuh jam pertama kan ribet, kita datangnya telat. Kalau misalnya telat nggak ada persiapan gitu. Kalau aku sendiri mah, aku kalau belajar itu kalau mood ya, kalau lagi pengen, kalau lagi
tiba-tiba kesetanan anak ambis. Aku pulang sekolah, buka baju, ganti baju, langsung aja dibuka bukunya kalau misalnya bener-bener pengen bisa sampai jam 8 kalau udah sampai jam 8 rehat. Lama sekali. Keren. Jadi, lumayan sih itu kalau misalnya ulangan dadakan misalkan buat besok. Tapi kalau PTS ya insya Allah kayak gitu lagi sih ya. Kalau Priska gimana? Kalau Priska sendiri nih ya, kalau misalnya PTS tuh pas awal-awal pelajaran kayak misal hari Senin Selasa tuh, wah bener-bener dipersiapkan gitu, kayak gitu. Sengaja Priska tuh cara belajar tuh gini, ditulisin di satu buku kayak hal-hal pentingnya apa aja sih. Poin-poinnya. Iya, poin-poin pentingnya Pakai itu. stabilo bukan sih? Enggak, ditulis ulang aja gitu. Tulis ulang. Atau kalau misal awal-awal ulangan emang semangat gitu, vibes-nya kayak aduh pengen nulis-nulisinnya penting nih biar aku tahu gitu. Tapi kayak pas hari ketiganya, hari kesananya kayak udah males aja gitu. Terus kayak paling ya lihat-lihat doang gitu. Paling itu juga pas bener-bener mau tidur kayak udah jam 10-an baru baca gitu. Karena males banget gitu kalau disengajain. Tergantung sih kalau emang misal lagi pengen gitu sambil dengerin lagu, enjoy gitu sambil ngemil juga kayak gitu-gitu mungkin. Tapi sama sih, waktu sebelum PTS banget nih, Ya. sebelum hari Senin, bener-bener buka buku, dicatat gitu, sama yang penting-pentingnya tuh dicatat. Kayak misalkan bagian MTK atau apa, rumus-rumusnya Nah, iya, dicatat. Ya karena kalau dicatat ulang tuh inget ya, jadi inget. Iya, Kalau Efektif juga sih. Terus juga kalau misal belajar tapi perut kosong itu pasti keganggu banget sih Nggak pikiran bisa gitu. belajar. Nggak bisa. Jadi harus seimbang juga, selain perut kita kenyang, pikiran juga pasti bisa lah kenyang. Bisa jalan gitu. Bisa Iya, jalan. benar-benar. Ya, kalau lapar nggak bisa gitu, kepikirannya kena makanan jadinya. Nanti Nggak ke fokus bawahnya sih. malah jadi bad mood soalnya Iya, kayak benar-benar. lapar gitu. Jadi jangan terlalu inilah ya intinya ya. Serius. Jangan terlalu serius. Dan berarti dari kalian tipsnya ya ada beda-beda ya buat tips belajar karena tergantung orangnya juga. Rina belajarnya subuh, ada yang sistem kebut semalam gitu. Ada yang belajar dari pulang sekolah, ada yang belajar pas tengah malam, tergantung sih. Buat teman-teman yang lagi dengerin juga, kalian tuh harus udah dapet flow kalian sendiri, harus udah dapet cara belajar kalian sendiri gitu, tanpa harus ngikutin orang lain, karena belum tentu sepatu orang lain tuh muat di kaki kalian gitu intinya. Kalau ya menurut kalian efektif belajar subuh atau efektif belajarnya pulang sekolah, ya udah diterusin aja gitu, tek Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, jangan ada yang bolong gitu. Pembiasaannya sih dari situ. Kalau ada yang bolong ya sebenarnya aku juga males itu. Asalkan harus konsisten. Konsisten kuncinya. Gimana pun caranya, asalkan konsisten itu bakal efektif di kalian. Males belajar mah kan udah melekat gitu ya, penyakit melekat di Kayak siswa. kodrat gitu. Iya. Kodratnya masih manusia. Iya, kodratnya para siswa mahasiswa itu. Buat teman-teman juga, apalagi terutama kelas 12 ya, sembari belajar, belum sembari mungkin cari kuliah, cari info pendaftaran, mungkin otaknya tuh udah pusing untuk terbagi ke sana ke sini harus apa aku ke depannya mungkin gitu ya, bingung gitu. Buat kita kelas 10, kelas 11 atau adik-adik yang di bawahnya masih bingung mikirin PTS gitu. masih bisa fokus ke PTS. Udah beda kayak kelas 12 mau ujian sekolah tapi harus mikirin yang lain juga. Iya, aduh kelas 12 nggak kerasa sih, kita juga bentar lagi kelas 12 ya. Begitu sulit saya menerima kenyataan. Aku juga kayak ngerasa kayak kok sekarang udah mau kelas 11 aja ya, padahal kan bulan kemarin masih baru-baru MPLS gitu. Iya, kayak ingat lagi aku MPLS gimana. masih ngerasain kayak peserta MPLS, tapi kok sekarang udah mau kelas 11 aja ya gitu. Ya, Udah mau punya di kelas lagi gitu sekarang. aduh. Bener-bener. Ya, karena basa-basinya dari kita segitu dulu, kita sekarang mau coba bacain pesan anonim. Iya, Pesan anonim. yang kemarin dikirimin sama kalian kan. Kemarin podcast Manti kebetulan emang lagi open apa sih kayak link gitu di IG-nya. Nah jadi itu kita bakal baca-bacanya sekarang, pesan-pesan dari kalian. Oke, ini HP-nya di Caca ya. Coba Caca Pang bacain. Oke, yang pertama nih.
ada yang kalau belajar dia tuh butuh sambil minum kopi, mungkin biar fresh gitu ya, sambil dengerin musik juga, katanya biar lebih fokus gitu ketika belajar. Oh ya. Kayaknya ini dari kelas 12 ya, soalnya di sini dia berharap lolos SNBP PTN 2023, berarti kelas 12 ini pasti. Amin. Amin. Kita doakan ya. Buat AA Teteh yang ngisi ini, semangat, semoga lolos di PTN yang diharapkan ya. Amin. Oke, belajar sambil minum kopi sambil dengar musik. Itu sih Perfect banget. Perfect Emang combo. banget itu. kalau cek lelaki mah udah ada kopi, game, malam-malam rokok. Tapi suasana itu sepi Iya. gitu ya kan. Udah itu mah. Paling nikmat. Kalian suka nggak kalau belajar sambil minum kopi gitu? Suka. Ya, tergantung soalnya biar gak ngantuk juga gitu. Iya, apalagi kan. kalau Iya. malam-malam. Oh, berarti buat malam ya? Fresh Iya. gitu. Iya, karena apalagi kopinya tuh kopi panas. Itu kalau biasanya kalau mau begadang ya kopi tuh kalau mau begadang biar Iya. gak terlalu ngantuk banget. Biar lebih fokus. Tapi kalau buat cukup tidur sih aku saranin nggak kopi ya. Iya. Aku pribadi gitu, aku pribadi paling ya kalau yang anget-anget buat otak sih susu atau teh aku gitu. Kalau malam-malam kalau kopi tergantung, kalau kalian memang sukanya begadangan, TTA-nya suka begadangan ya nggak apa-apa kopi gitu. Cuma kan kita juga sebagai siswa besok ujian harus ada tidur yang cukup gitu. Nggak tidur oke bagus begadang buat belajar, tapi kan buat kitanya, buat tubuh kitanya sendiri itu kurang apa ya, kurang bagus. Takutnya Tidur jam kita 12, udah iya. belajar nyampe jam 12 atau gimana udah begadang sampai kurang tidur, pas pagi kitanya malah pusing gara-gara kurang tidur, kan jadi buyar juga itu yang udah diajarinya. Terutama kan kalau kopi itu berbahaya buat yang punya penyakit lambung ya kayak Iya, aku buat penyakit gitu. lambung. Iya nggak boleh sih emang. Sendiri juga sering kalau minum kopi langsung lambung gitu udah gitu. Iya, benar sih. Tapi kopi itu kalau untuk sekali dua kali kalau menurut aku emang boleh ya. Karena Boleh aja. kafein Nikmat juga gitu. kafeinnya itu apa ya, bikin hormon apa gitu yang buat bahagia, itu yang dari manis-manis itu ada. Itu kayaknya karena udah anget-anget minum kopi malam, udah mood belajarnya sambil dengerin musiknya yang kayak aduh galau-galau misalnya atau apa gitu. Kadang ada orang-orang yang memang lebih fokus lewat lagu gitu. Lagu. Suasananya ramenya juga nggak yang rame kayak lato-lato. Aduh. Itu Ya beda ya. Sedikit Beda. 24 jam juga sih kalau lato-lato ya. Soalnya lagi tren juga. Musik sih tapi gitu tok 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 tok. agak aneh gitu. Aneh. irama. Mending musik sih ya, karena musik ada iramanya gitu. Iramanya jelas gitu, gak kayak lato-lato asal bunyi tek 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 gitu. Tambah kalau yang liriknya itu sesuai dengan kehidupan. Aduh. Aduh. Fokus belajar ya, memang beda-beda ya belajar. Kopi juga kita juga ada beberapa yang suka minum kopi kalau pas belajar. Aku juga sekali dua kali suka minum kopi pas belajar ya. Caca juga, Cuman Rina, nggak Rizka. Nggak sering. Ya buat AA atau Teteh yang ngirim pesan anonimnya, semoga lolos di universitas yang dituju ya. Apapun jurusannya, apapun universitasnya, semoga itu jalan yang udah dipilih jalan yang terbaik ya. Amin. Oke, kita lanjut pesan yang selanjutnya. Iya, ada yang bilang katanya gini, pas belajar buka buku langsung tepat, ngantuk katanya. Waduh. Saha iya teh. Aku. Wah, asa aku. Nah, gimana? Coba kalau kata Caca. Aduh, tergantung pelajarannya sih ini. Tidak bisa terlalu jujur juga ini. Kadang ada beberapa pelajaran yang emang bikin ngantuk. Atau bisa juga dari posisi duduk atau cara ngajar gurunya yang bikin ngantuk gitu ke kitanya. Jadi nggak selalu karena ngantuk gara-gara kurang tidur atau gimana. Kadang emang suasananya aja yang bikin ngantuk. Suasana. Kayak kurang asik gitulah Iya. gitu cara ngajar. Biasanya dari cara ngajar
ngajar gitu Sering sih. ngajar itu yang paling Oh, berguna iya. cara ngajar. Tapi kalau belajar sendiri tuh suka gitu nggak sih? Lebih ya? Apa lebih kalau pas diajarin sama gurunya? Kalau aku sukanya pas belajar sendiri, nah pas buka buku ya emang sih Langsung lebih- ngantuk gitu. langsung paling mancing ya. Kalian gimana? Rizka gimana? Kalau Priska sendiri sih, ini ngantuk di kelas atau ngantuk belajar sendiri nih? Ya pokoknya belajar lah ya. Iya. Kalau misalnya di kelas tuh kadang ngantuk ya emang gara-gara efek kurang tidur juga gitu semalam, kayak nonton YouTube gak kerasa gitu kan. Terus atau scroll IG, nah kayak gitu ngantuk. Terus juga kalau misal pelajaran yang gurunya tuh cuma kayak ngasih tugas so kerjain sendiri. Nah kayak gitu malesin banget karena kayak gak asik aja gitu, terus malah bikin ngantuk gitu ke Priskanya sendiri kayak gitu. Kalau di rumah ya biasanya gitu kayak bawaannya tuh aduh gergetan, ada pesan di WA nih kayak pengen cepet-cepet dilihat, nah malah keterusan gitu. Oh, ke distract ya? Iya, ke distract sama Iya, ke distract. notif. Iya, notif. Notif dari siapa Rizka? Ada Celah. Kalau apa ya? Kalau buat males buka buku tuh emang pasti dirasain buat semua orang ya, karena udah ada sesuatu yang lebih asik kayak HP gitu. Kalaupun gak ada HP tuh ya ada aja yang bikin ke distraksi atau yang bikin males, kayak ngelihat angka misalnya. Aku juga kalau udah ngelihat angka tuh naon iya teh belajar sendiri ih 2 di mana gitu. Kira-kira kalau udah nggak ketemu jawabannya setelah cari sendiri itu pengennya diajarin. nah ya Iya, saya udah mumet, udah bingung. Iya. Ya udah, mikir sendiri tuh udah gak nemu-nemu. Jadi semakin dipikirin percuma jadinya. Jadi ya udah pengen langsung diajarin benar, aja benar. biar jelas gitu. Daripada mikir sendiri asal nebak ini dari mana nanti salah gitu, nanti sesat. Iya benar. Kalau dari kalian solusinya itu apa? Dari Rina coba. Kalau misal aku ya kan suka ngantuk, biasanya dari posisi tidur, posisi belajar, duduknya ya posisi duduknya, terus juga moodnya. Kalau misal mood berantakan biasanya gampang ngantuk banget, apalagi habis nangis itu biasanya. Kalau soal tidur itu solusinya jadi jangan sedih-sedih dulu. Kalau mau belajar harus happy dulu, naikin moodnya, posisinya, terus pola makannya juga jangan terlalu kenyang ataupun terlalu lapar juga jangan gitu. Soalnya Jadi harus itu netral ngaruh ya, netral aja. Kalau dari Caca? Kalau dari aku sependapat sih sama Rina, apalagi soal mood itu kan berpengaruh banget. Kalau lagi sedih emang ya bawaannya tuh lemes, males gitu, buka buku juga, males belajarnya. Priska? ya mungkin dari Priska juga nggak jauh beda gitu kayak Teh Caca sama Rina. Terus kadang Priska tuh kalau misalnya emang udah bener-bener mentok nih kayak tadi Teh Novi, kayak kadang nelpon ke teman aja gitu kan, sekarang ada apa kayak jadi kayak komunikasi kayak ini bahas ini yuk gitu kayak gitu. Priska Iya, kadang sama benar-benar. Rina. Jadi asik aja gitu kayak belajarnya bareng, kalau ada yang nggak tahu ya bisa nanyain kayak gitu. Syukur temennya mau ya. Alhamdulillah. Kita kalau pelit-pelit aduh reahan. Tapi kalau aku suka kebelok jadi malah Kemana ngomongin aja apa gitu ya, kadang gitu juga sih. Niatnya Iya. mau ngomongin materi Cobaan. pembelajaran gitu. Bisa malah gibah ya. Biasanya sih gitu. Ya, kalau apa ya? Kalau dari aku sendiri solusinya itu harus telaten gitu. Telaten kalau kita tuh memang pengen belajar apapun, misalnya kayak lagi sedih, oke lah sedih dulu. Sampai misalnya udah sampai puas nangisnya sampai lega, itu harus udah bisa dilupain sedihnya, itu udah fokus belajar. Karena apa ya, karena apapun yang udah dikerjain itu awalnya memang berat. Kita juga pas awal bikin podcast tuh aduh gimana ya, jalan gak ya, tapi setelah dipaksain bisa kudu bisa. Iya, Iya, jadi ya kesananya mah ya udah jalanin aja. dijalanin dan Awalnya paksain dulu, nantinya juga Iya. terjalan sendiri. dan bakalan asik gitu ya. Kalau misalnya aku juga waktu itu lagi besoknya mau ujian MTK, males ya rasaannya.
males buka buku teh, ngerti, tapi dibaca lagi, dicari tahu ini tuh dari mana hasilnya, ini tuh jawabannya dari mana dari mana, apa yang dikalinya tuh kenapa hasilnya jadi 2. Kita selain cari tahu sendiri juga ya harus searching dulu dari Google, iya dari internet. Nggak asal Iya. segini. Pembelajaran itu nggak harus dari guru, soalnya contoh soalnya nggak harus dari teman atau dari LKS, dari buku paket, dari internet juga banyak contoh soalnya. Jadi kalian kerjain aja contoh soalnya sesuai yang kalian bisa, sesuai yang guru kalian ajarin. Jawabannya itu nanti kalian lihat ya gitu. Jadi kerjain dulu, jawabannya ya nanti segimana nanti gitu. Aku mah gitu, aku. Ya. Jadi ya kerjain aja dulu, salah atau bener urusan nanti. Yang Ya. penting kan udah berusaha. Ya, lagian ini kan buat kita doang gitu latihan Ya. soal. Gitu Juga sih namanya aku. kan lagi belajar. Kita belajar tuh karena emang nggak bisa. Kalau udah bisa ya Iya, ngapain sekolah ya? Ngapain Bener. sekolah kalau udah pinter sepinter Iya. itu. Jadi ya Gitu sih. wajar kalau nggak bisa. Terus kan mungkin ya biar nggak ngantuk, bisa lah sambil diselingin apa gitu, denger musik biar moodnya naik, biar semangat belajarnya, atau sambil ngemil gitu. Oke sih, dari kita itu aja ya. Yang penting perut jangan lapar, jangan haus. Moodnya harus Moodnya baik. juga sebisa mungkin. Moodnya baik, banyakin latihan soal, kudu dipaksakan. Nah, itu sih. Ya, lanjut lagi, Cak. Nah, katanya gini, sebenarnya nggak malas belajar, tapi kadang malas karena gurunya yang kurang enak di omongannya. Mungkin ini bermaksud ke guru yang suka nyindir-nyindir atau suka ngebanding-bandingin, ada ya? suka nyolot Iya. yang jelas. Ada pasti ada ini di semua sekolah. Percaya gak percaya memang ada ya. Ada. Di kelas kalian ada? Jangan tanya. Pasti ada. Ya, kita jangan sepi lah ya. Oke, kalau dari Priska gimana? Kalau menurut Priska ya katanya nggak malas belajar, cuman ya gara-gara gurunya aja gitu. Sebenarnya bagi beberapa orang kan emang faktor cara ngajar guru tuh bakal ngaruh banget ke moodnya mungkin ya di kelas kayak gitu. Cara ngatasinnya mungkin kayak lebih gimana ya, dibawa enjoy juga susah mungkin ya, sama temen aja deh kayak udah biarin aja, kayak kalau misalnya gurunya suka nyolot-nyolot gak jelas ya udah jangan, kalau kata Sunda mah jangan tong sarwana lah gitu. Jadi kayak Oh iya, ya benar. mungkin guru juga kita nggak tahu, mungkin moodnya lagi jelek juga gitu, makanya ke kita kayak gitu ya, saling ngerti aja mungkin kayak gitu. Dari Rina gimana? Sama kayak Priska sih, kayak misal kita juga nggak tahu ya sebagai murid moodnya guru di hari itu tuh gimana gitu. Tapi kalau misal untuk kayak kayak misal untuk mood nih, terus kalau misal moodnya buruk tapi jangan ke murid juga lah. Oh iya. Ya, jangan sampai ngelampiasin ke kita pas Nah ngajar. iya biasanya jangan ke kita juga, soalnya kita juga kan nggak tahu harus kayak gimana juga, soalnya yang kami butuhin juga ilmu dari mereka. Tapi kita juga sama lah, kalau misal emang tahu mood guru tersebut kayak oh ini mah buruk, kita juga jangan bikin buruk lagi, harus saling membantu juga diperbaiki Ya, moodnya. biar mood gurunya Iya. jadi lebih baik, biar ngajarnya juga lebih baik. Lebih enak Bener juga. sih, bener. Ya, kalau Caca? Kalau dari pengalaman ada sih guru yang kalau ngajar moodnya baik-baik aja gitu, cuman emang selalu tiap Oh, ngajar sifatnya ya. dia nyolot gitu. Guru apa ya, kita kan anak IPA jadi udah jelas ya, guru tuh suka menuntut kita buat bisa hitungan, padahal hitungan tuh banyak jenisnya, nggak semuanya mudah ya. Bener. Ada beberapa hitungan yang emang rumit, jadi susah buat kita hitungnya juga. Tapi guru-guru itu tuh selalu menuntut kita buat bisa. Kita tuh satu orang, otak juga cuma satu gitu ya, Ya. tapi kita tuh punya berapa pelajaran
16, 14. 16 ya? 16 kalau nggak salah ya. 16. Semua total, gak tau kelas 10 berapa? 16. Berarti sama ya? Iya. Nah, 16 pelajaran harus kita tampung di otak udah beserta semua mapel hitungan. Itu tuh nggak semuanya bakal masuk ke otak kita gitu. Jadi kalau misalkan gurunya bilang, lah Kiowa itu bisa, ya kan ibu fokus di satu pelajaran, kita nggak fokus di satu pelajaran gitu. Iya. Jadi nggak bisa disamain sama mereka. Soalnya kan kita juga manusia, bukan Iya, kita juga robot gitu. manusia. Benar-benar. Kayaknya kalau guru yang kayak gitu memang harus speak up nggak sih kitanya juga, Iya, tentang cara belajar beliau yang kurang ngeh di kita gitu. Mungkin ya kalau pribadi ya secara pribadi, kalau misalnya untuk satu kelas atau beberapa kelas atau gimana, paling perwakilan aja sih. Iya, jangan langsung ramai-ramai nih datang ke gurunya, itu mah demo namanya. Iya, demo. Nggak boleh, nanti nilainya jadi merah. Iya, Iya, nggak bisa, boleh. Bisa bahaya. Jadi ya itu sih ya Ada paling juga yang guru kalau ngejelasin tuh dia baik banget, lembut, tapi saking lembutnya suaranya malah kayak lagi bacain dongeng, jadi ada iya. Ya itu sih iya. padahal tadinya semangat nih belajar pelajaran itu karena emang pelajarannya gampang, tapi suara ibu atau bapaknya tuh terlalu lembut gitu ya, terlalu menggunakan hatinya sangat mulia gitu ya. Jadi aduh, ngantuk gitu jadinya. Tipe guru emang unik ya. Iya, Bermacam-macam nih kayak muridnya Kayak muridnya sendiri. juga, Iya. ya. Dan kita juga ada hak gitu juga, kalau menurut aku ya ada hak buat ngobrol ke beliau kurang enak, iya kurang apa, bagusnya di mana, apa yang harus ditingkatin. Kayaknya itu juga jadi bahan evaluasi juga gitu, bukan mereka yang ke kita aja, tapi kita juga ke mereka gitu ya kan. Biar enak duluan nanti. Iya, di dalam satu kelas itu ya ada timbal baliknya, enak nggak suasananya nggak rugi salah. Pengennya tuh gini, ada satu hari atau satu momen kayak emang gurunya tuh ngobrol sengaja gitu loh, kayak sama murid, kayak sob mau ada yang dikoreksi nggak dari ibu, atau ibu ngoreksi sama kalian. Nah sempat waktu itu ada guru BK yang emang nanya, kalian ada nggak nih guru yang emang kurang disuka lah gara-gara cara ngajar. Nah alhamdulillah kita tuh ada yang berani bilang gitu kan sama guru BK-nya, terus mungkin gak tau disampaikan atau gimana, dan emang ngerubah guru. Alhamdulillah kita Alhamdulillah banget. boleh dicoba itu. Iya, jadi kayak pengen ada satu hari atau kayak apa lagi tuh, kayak dimana kita tuh sama guru tuh kayak ngobrol ya, kayak apa ya, nggak sebagai guru sama murid, tapi kayak dari hati ke hati lah gitu, biar kita enak loh, kayak ibu ngasih ilmu ke kita bisa nerima, kita juga ya gitu, jadi kayak kita bisa saling menghargai aja gitu. Keren dong itu ya, dia udah mau, dia kan ini mau apa ya, mau berubah gitu buat murid-murid yang nggak egois, nggak ya cek aing mah benar gitu. Nah, Nggak begitu sih ya. Dari kita ya itu aja sih. Berarti ya solusinya bisa dicoba ke yang kata Priska, coba untuk speak up dulu, karena kita nggak tahu ya, siapa tahu memang beliau ini nggak tahu kekurangan di mana atau belum gitu, cara ngajarnya kurang gitu. Jadi Bisa iya. kita duluan yang mengkoreksi, Demi- tapi baik-baik gitu. demi kita semua gitu. Iya. Oke, lanjut. Nggak suka kalau lagi nyamain jawaban ada yang sengaja dibenerin, jadi lagi nyamain jawaban kayak bukunya ditukar nih sama temen sebangku atau gimana, terus ada yang salah nih jawabannya tapi malah dibenerin gitu sama dia. Gimana nih menurut kalian? Itu termasuk perilaku penyimpangan gak sih kalau misalnya Iya, dilihat dari sosiologi curang. gitu. Iya, curang. Kalau kata Priska, kalau kayak gitu kayaknya emang udah selalu ada ya di tiap kelas gitu. Paling nyebelin kalau yang kayak gitu itu cewek gitu, kayak kamu cewek tahu kayak udah tahu lah, udah umurnya udah apa sih, kayak udah dewasa juga, udah tahu yang salah yang benar, cuman gara-gara pengen dapat nilai besar kayak ngelakuin hal yang nggak benar gitu loh, kayak nggak etis banget. Tapi ya susah juga sih kalau misalnya dikasih tahu ke guru, kayak mungkin emang nggak ada bukti juga, terus malah bikin masalah juga sama teman, mungkin pertemanan. Iya, nanti malah Bingung juga nggak sih up. kalau kayak gitu. Tapi kalau didiemin nanti takutnya ngelunjak gitu. Iya sih. kalau perlu diomongin ke guru, omongin aja. Ya omongin, tapi
bilang pakai saksi juga gitu. Nah, ibu iya. kalau mau negur jangan bilang ibu tahu dari kita gitu, jadi Nah, iya, minta jangan ibunya sendiri buat lah. menyembunyikan identitas kita yang cepu lah istilahnya ya. Nah, Tapi dari kita juga ini cepunya dalam hal yang baik, Baik, bukan gitu, cepu benar yang gitu. aneh-aneh, bukan ngadu domba, bukan apa. Iya, Karena bisa. emang dia salah. Benar-benar. Memang nggak boleh jadi pembiasaan sih sebenarnya. Ya kalau misalnya masih bisa kita tegur lewat teman ke teman, kalau dianya ngerti ya harusnya memang ngerti sih ya. Nah ya, Iya. Syukur-syukur kalau ngerti terus langsung berubah gitu. Ya, Atau memang alhamdulillah. dari dirinya sendiri gitu kepepet, misalnya aduh aku ngelakuin ini ada rasa bersalah, mungkin dia udah bisa berubah tanpa dikasih tahu. Atau kalau misalnya kelihatan dari kalian gitu ya, kelihatan dia curang lagi, udah kasih tahu sama sebagai teman ke teman gitu. Kalau masih gitu lagi bandel deh ya ngomong ke gurunya. Emang kan semua murid itu pengennya dapat nilai bagus, Pasti. tapi lebih bagus lagi, lebih puas lagi kalau hasilnya itu hasil sendiri, terusnya dengan kejujuran. Itu lebih enak, lebih puas lagi. Iya, Benar-benar. bahagianya juga bakal beda itu. Ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, beda lah rasanya. Oh iya sih, benar. Oke, lanjut. Suka nunda-nunda tugas atau belajar, jadi males ujung-ujungnya. Kita Ini semua sering ya. kita semua Istilahnya kayak kenapa harus hari ini, hari besok juga masih Masih ada. iya Gitu kayak Iya, gitu terus bener. sampai akhirnya niat belajarnya hilang. iya Bertumpuk kayak gunung. Iya. nunggu besok teh ada deh aya deh nunggu isuk deh Nanti jadi iya. bingung harus mana dulu yang dikerjain. Nah, udah kebanyakan gitu, gitu iya. ya. Apa ya solusinya ya, kurang lebih kayak tadi ya, harus dipaksakan. Paksa. Iya paksain. Kalau kata guru kita sih Allahumma paksakeun. Amin. Mau gak mau harus, soalnya Syukur tadi guru. Ya gimana gak? kalau misal biar gak numpuk, kembali lagi ke mood gitu. Kalau misal mood kita lagi baik, biasanya kan suka gabut ya, harus bingung pegang HP, buka sosial media, bosen, terlalu baik nggak dikerjain gitu. Yang mudah-mudahnya aja dulu, nanti kalau misalnya yang susah boleh Apa nih? Minta bantuan. minta bantuan, Minta bantuan teman iya, lain. minta bantuan ke teman boleh gitu. Tapi lebih enaknya kayak misal kita usaha dulu lah gitu, moodnya lagi baik, waktunya juga lagi enak, terus dikerjain gitu. Mood baik gak baik harus dipaksain, emang harus ada pembiasaan tiap harinya. Karena kalau nggak dipaksa nanti numpuk bakal lebih capek nanti ujungnya. Capek di akhir. Mending dicicil. Bener sih. Mending capeknya dikit-dikit daripada langsung capek banget di akhir. Kalau Priscilla gimana? Ya mungkin ya sama aja sih kayak gitu. Lebih baik ya paksain aja lah dulu, kerjain gitu, cari di internet lah. Kalau mentok-mentok lihat Google, lihat YouTube kayak gitu. Kalau emang udah nggak bisa dipikir sendiri kayak gitu. Karena udah udah jadi prioritas sih belajar sebenarnya buat kita tuh. Karena kita belum kerja mah ya kita prioritas. sama-sama masih belajar. Jadi ya Prioritas mau udah. belajar ngerjain tugas tuh harus. Karena kalau nggak belajar kalian mau apa, misalnya main game itu oke, ada kepuasan di diri kalian, tapi kalian banyak ketinggalan di prioritas kalian gitu. Jadi sama aja bohong, buat apa gitu, buang-buang waktu sebenarnya. Kalau sekali dua kali di luar ada pembelajaran atau ada tugas ya nggak apa-apa sih, main game atau ngelakuin hobi yang lain. Buat istirahat. Iya, istirahat nggak mumet. Atau kalau misalnya habis belajar baru boleh main game, itu kan kalau dibiasain kayak gitu ya, sebelum kalian udah ada di kepala kalian, sebelum saya main game saya harus belajar dulu gitu. Ya, jadi ada reward self reward, kata aku sih gitu. Ada tambahan Jadi nggak? rewardnya tuh ya dalam bentuk main. Iya, dalam bentuk hobi. Jadi Iya. nggak semuanya tentang materi, itu bisa aja tentang hobi kalian. Iya. Jadi senang iya, tugas selesai iya, hobi kejalanin iya, Iya, jadi nggak enak, pusing, gitu. Dibawa enjoy tapi tetap Serius. serius. Ya, sip. Lanjut, ada lagi nggak? Nah, Atau ini terakhir? kayaknya yang terakhir nih. Ya, karena waktunya nggak ini ya. Belajar.
malas belajar karena lagi kesel nih sama diri sendiri. Gimana nih? Aduh, keselnya dalam bentuk apa ini nih? Aduh, apa ya? Gimana, Cak? Mungkin misalnya lagi banyak masalah, mungkin ya jadi kesel gitu sama diri sendiri karena harus terima banyak masalah. Mungkin Iya, kalau beda-beda gitu, beda orang, beda gitu rasa sakitnya, rasa keselnya gitu, penyebabnya beda-beda. masalahnya beda. Kalau masalah kesel sama diri sendiri itu gimana ya? Berarti kalian harus selesaiin si keselnya ini dulu nggak sih? Iya pasti. Iya, Mungkin kesal sama diri sendiri tuh biasanya muncul gara-gara kita tuh berekspektasi lebih sama kemampuan. Kadang ya kalau Priska sendiri, kayak aku udah berekspektasi aku bisa nih kayak gini, ternyata kenyataannya nggak bisa. Nah itu bener-bener bikin kesel banget, kayak aku ternyata nggak bisa loh, kayak gak tau, kesel aja gitu. Mungkin solusinya yaitu kayak upgrade diri mungkin gitu, biar nggak kesel sama diri sendiri. Kayak aku ternyata aku bisa loh lebih dari yang aku iya, waktu bener. itu, kayak gitu mungkin. Tapi di sini nggak tahu juga ya konteks kesel sama diri sendirinya kayak apa gitu. Ya, karena ada masalah internal, eksternal, Kan nggak kita tahu. nggak ada yang Iya. tahu. Tapi kalau dipatok, kalau kata Rina, sekali ngedenger kata kesel sama diri sendiri jadi nggak fokus, itu apa yang Rina pikirin sama solusinya? Kalau misal kesel itu beda-beda ya. Dari penyebab kita kesel itu beda-beda. Ada yang mungkin dari kesel kata Priska, ekspektasi kita. Ada yang mungkin dari faktor luar, faktor keluarga, teman, gitu juga kan kadang bikin kesal juga gitu. Yang aku lakuin atau misal pengalaman aku, kalau misal lagi kesel tapi harus belajar, itu biasanya ya itu tidur, kalau enggak banyak ngemil, banyak makan gitu. Iya, bener. Biar stresnya itu lumayan hilang, keselnya itu hilang gitu. Lebih rendah. Iya, kalau misal enggak healing dulu kemana gitu, jalan-jalan gitu. Benar. Gak perlu jauh-jauh gitu, asalkan bisa Seneng. menenangkan pikiran juga. Puasin keselnya kita dulu baru belajar. Soalnya kalau misal kita lagi kesel tapi maksain buat belajar, itu biasanya hasilnya bukannya baik tapi malah sebaliknya. Soalnya ke bentrok gitu sama kesel sama harus mikir buat materi. Itu kan gak baik juga. Jadi lebih ke selesaiin dulu kekesalannya. Caranya yaitu bisa tidur, bisa juga dengerin musik, bisa banyak ngemil, banyak makan, ataupun jalan-jalan dulu ke tempat yang adem, yang disukai gitu. Iya, benar. Ada tambahan? Caca? Udah? Mungkin udah ya, udah cukup terwakilkan gitu Iya sama Priska sama Rina juga. Iya, kalaupun kesel sama diri sendiri gitu, kalau misalnya bisa dimaafkan diri sendiri, ya maafkan diri sendiri. Belajar memaafkan Iya. diri sendiri, menerima diri. Iya, karena enggak ada kurangnya semua orang juga, dan Nggak harus sempurna, karena emang Benar. nggak bisa, emang udah Iya. kodratnya manusia itu nggak bisa sempurna. Jangan terlalu memojokkan kesalahan itu kepada diri sendiri gitu. Gak semua kesalahan itu ada di diri sendiri gitu. Iya. Faktor-faktornya juga beda gitu. Jadi jangan lagi nyalahin diri sendiri terus sampai kita kesel, emosi itu jangan gitu. Kamu juga harus cinta, harus damai, harus sayang sama diri sendiri. Kalaupun orang lain salah tapi bikin kamu kesel, coba omongin secara baik-baik dulu. Tapi pas kepala kamu juga dingin, maksudnya kayak oke, kesel kamu hilangin dulu nih, tapi kamu tuh kesel ke orang lain. Nanti pas kamu udah adem, udah tenang, kamu bicara gitu. Pas udah itu selesai baru belajar, boleh. Terus kalau misal jangan sampai kayak kamu tuh kesel sama diri sendiri, terus tiba-tiba terbesit kayak ini tuh salah aku, terus ngelukain diri sendiri. Itu tuh jangan banget gitu. Parah itu menyukain jangan. diri sendiri. Iya, self harm nggak boleh. Kalau nggak bisa maafin diri sendiri, ya itu kalau kayak kata Rina, harus harus ada gangguan dari luar kayak, dan itu harus terjadi atas izin kalian, atas izin diri kalian sendiri. Aku nggak bisa nih sedih terus, ya jalan-jalan, ambil, makan. Asalkan jangan sampai nyakitin diri kalian Iya, sendiri. jangan dipaksain, bener. Iya Masih gitu. banyak yang bisa dijadiin pelampiasan dan
lakuin hal lain sebagai pelampiasan, jangan lampiasin ke diri sendiri, jangan lampiasin juga ke orang Keren, lain. sip. Gitu. Benar-benar. Lampiasin ke kegiatan aja, kegiatan yang bermanfaat. Misal kalau hobinya sepak bola, ya sepak bola, hobinya voli, ya hobi gitu. Iya. Emosi-emosinya kita tetap jangan pernah ngelukain diri sendiri, nyalahin diri sendiri, itu jangan. Terus harus ingat juga kita itu manusia, tidak jauh dari kesalahan, tidak jauh juga dari masalah gitu. Bener sih. Ya, namanya juga manusia ya, tiap manusia nggak cuma anak umur seumuran kita, nggak cuma bapak-bapak, emak-emak, adik-adik, semuanya juga punya masalah dan harus bisa nanganin masalah itu. Tuh, gimana caranya gitu? Semua orang itu punya kekurangan dan yang membedakan itu gimana cara kaliannya bangkit dari kesalahan itu gitu. Oke. Ya intinya sih dari kita berempat gitu aja. Buat yang mau PTS semangat, buat kita juga semangat. Ya, Semangat. Semangat. Apapun hasilnya setelah PTS nanti, itu yang udah terbaik, itu yang hasil dari tanaman kalian yang udah kalian tanam selama setengah semester ini ya. Kalau hasilnya memang kurang memuaskan, ya jadiin bahan evaluasi buat kedepannya. Kalau Tuh. yang memuaskan dipertahankan, Iya, dipertahankan. Ditingkatkan. Harus setiap orang baik atau buruknya harus ditingkatkan baiknya gitu. Ya udah sih dari kita itu aja. Semoga kalian yang mendengarkan ini puas dan seneng gitu sama podcast yang udah kita bawain tentang persiapan penilaian tengah semester. Sampai nanti lagi ya. Ya, Sampai bertemu lagi Iya, di di podcast. ya. kalau ada yang mau request kemana? Boleh ke IG podcast Manti, itu bisa DM. kalian DM juga, terus juga mungkin di komen YouTube juga boleh atau ya. Iya, di Spotify juga dengerin kita. TikTok juga boleh. Nah, Ya, iya. boleh tuh komen di situ. @podcast nanti ya, sip ya. Itu aja dari kita. Semoga kalian suka. Terima kasih. Terima Ya, kasih. makasih. Semangat. Terima kasih, Terus. semangat. Dadah. Dadah, bye-bye. See you. Halo semuanya, aku Caca dan ini juga di sebelah aku masih ada satu tim podcast nih. Ayo dong perkenalan diri. Halo. Ih, bentar ada telepon teh.